Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Adha yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, yang tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yang telah menyampaikan risalah Islamiyah, yang telah menunaikan amanah, yang telah menasihati umat, yang telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah kita bisa membedakan antara iman dengan kufur, antara ikhlas dengan nifak. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa membedakan mana jalannya para siddiqin, jalannya para muhsinin, jalannya para mukminin, jalannya para muslimin, dan mana itu jalannya orang-orang kafirin,
jalannya orang-orang munafikin, jalannya orang-orang murtadin, jalannya orang-orang fasikin, jalannya orang-orang mujrimin. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah kita bisa membedakan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Sesungguhnya di dalam putaran 1 tahun ada 3 waktu istimewa yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. 3 waktu istimewa ini benar-benar diperhatikan oleh orang-orang soleh sebelum kita, sehingga ketika mereka berada di 3 waktu istimewa ini, kemudian mereka itu mengupgrade, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka, dan sangat-sangat bersemangat di dalam meningkatkan amal ibadah dan amal soleh mereka. 3 waktu istimewa itu, yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan, yang kedua adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga adalah 10 awal di bulan Muharram. 10 terakhir di bulan Ramadan identik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan syariatnya i'tikaf, dan di dalamnya ada malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan 10 awal Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim beserta Sayyidah Hajar serta juga putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada manasik haji yang diantaranya adalah sa'i dan juga lempar jamarat serta syariat kurban. Sedangkan 10 awal Muharram identik dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa beserta pengikutnya dari kejaran Fir'aun, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya merubah Laut Merah itu menjadi daratan, untuk kemudian menjadi salah satu sebab keselamatan Nabi Musa beserta pengikutnya, yang kemudian pada gilirannya Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada khutbah Idul Adha kali ini khatib akan menyampaikan secara khusus yang kemudian istimewanya 10 awal Dzulhijjah, yang itu adalah madrasah bagi diri-diri kita untuk menempa dan mentarbiyah diri kita, keluarga kita, supaya kemudian bisa menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, langsung maupun tidak, kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia yang melegenda dan menyejarah, yakni Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Beliau mempunyai banyak keistimewaan yang luar biasa, yang kemudian dengan keistimewaan beliau itulah biidznillahi azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala mentahbiskan Ibrahim sebagai uswah bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan Ibrahim adalah beliau itu digelari oleh Allah sebagai Al-Khalil, yang dikenal dengan Khalilur Rahman, yang mempunyai makna kekasih Allah yang Maha Pemurah. Dalam kaidah bahasa Arab, sebutan kekasih Allah ada yang disebut dengan Habibullah, ada juga yang disebut dengan Khalilullah. Sedangkan antara Habibullah dengan Khalilullah
itu lebih istimewa dan lebih dekat Khalilullah. Sedangkan para nabi dan para rasul yang secara khusus mendapatkan gelar dari Allah sebagai Khalilullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keistimewaan Nabi Ibrahim adalah beliau kelak menjadi manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu innakum mahsyurun hufatan uratan ghurla. Saat itu ketika langit telah diganti dengan langit baru, bumi telah diganti dengan bumi baru, kemudian seluruh manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, kemudian ghurla, dan belum berkhitan. Saat itu matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak sejengkal saja. Kita tidak sanggup membayangkan betapa letihnya, betapa panasnya, dan betapa payahnya ketika itu, di mana bawah panas dan juga atas adalah panas, karena mahsyar itu juga panas datarannya, sedangkan matahari didekatkan oleh Allah dengan sejarak 1 mil saja, sedangkan 1 mil itu seukuran alat celak mata, yang kemudian saat itu manusia mengeluarkan keringat berdasarkan kadar dosanya masing-masing. Ada di antara manusia yang keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang keringatnya itu sampai pada lututnya, ada manusia yang keringatnya itu sampai pada pusarnya, ada manusia yang keringatnya itu sampai pada lehernya, bahkan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Keringat itu keluar berdasarkan kadar dosa yang dilakukan ketika hidupnya. Saat itu manusia dalam kondisi telanjang, belum berkhitan dan tidak beralas kaki. Dan ternyata manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebutkan dalam salah satu hadis, awwalu may yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ini juga merupakan keutamaan dan keistimewaan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu juga kalau kita perhatikan mendapatkan kemuliaan dari Allah yang luar biasa, di mana beliau ketika ditemui oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj, saat kemudian Rasulullah perjalanan Mi'raj itu dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kemudian menembus 7 lapis langit. Di langit lapis pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit lapis kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit lapis yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit lapis yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit lapis yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit lapis yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit lapis yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keberadaan Ibrahim ini di langit lapis yang ketujuh dekat dengan arsy Allah, yang itu juga menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Rasulullah terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Lain daripada itu, Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim juga ditahbiskan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Sedangkan uswah hasanah bagi umat Islam ini ada 2 secara global atau ijmaliyan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu didasarkan pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Al-ayah atau kama qala. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita, yakni umat Muhammad. Sedangkan dalil bahwa Rasulullah SAW merupakan shining example, contoh yang berbinar-binar atau uswah hasanah wa qudwah sholihah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Selanjutnya, apa yang kemudian kita bisa ambil dari Madarasatul Hijjah yang figur sentralnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempah akidah kita, untuk menempah ibadah kita, untuk mentarbiyah akhlak dan adab kita, dan juga untuk menempah berbagai macam lini dari kehidupan kita. Setidaknya melalui waktu khutbah yang terbatas ini ada 3 perkara pokok yang kemudian kita jadikan uswah dan juga qudwah yang kita ambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Yang pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pejuang tauhid yang sejati. Sebagaimana kita tahu melalui sirah nabawiyah, khususnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya di antara wilayah dakwah yang paling berkesan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ada 3. Yang pertama adalah di negeri Babilonia, yang itu adalah satu wilayah di pinggir sungai Tigris, Irak. Kemudian yang kedua adalah di Palestina. Kemudian yang ketiga adalah di Makkah Al-Mukarramah. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di negeri Babilonia ini, Masya Allah wa tabarakar rahman, Nabi Ibrahim menghadapi tantangan dakwah yang begitu luar biasa besar. Bagaimana tidak begitu luar biasa besar? Karena yang dihadapi Ibrahim adalah Namrud, seorang raja dan pemimpin yang sangat zalim dan kejam, bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan, bahkan memaksa rakyatnya untuk kemudian menyembah dirinya dan juga menyembah patung-patung, yang kemudian dari sinilah kemudian tantangan dakwah Nabi Ibrahim itu dimulai. Siang dan malam Nabi Ibrahim itu berdakwah tanpa kenal lelah untuk menyeru mereka supaya mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi kesyirikan. Namun narasi dan dakwah yang terus dipropagandakan oleh Nabi Ibrahim Khalilur Rahman baik siang maupun malam itu layaknya berhadapan dengan batu-batu yang keras dan batu-batu cadas yang sangat kuat sekali, sehingga kemudian tidak bisa menembus dari kalbu-kalbu mereka supaya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada titik klimaksnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka untuk mengalihkan pandangan mereka yang ketika mereka itu menyembah kepada patung-patung dan berhala itu, supaya pandangan mereka itu berubah. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, kecuali yang paling besar yang kemudian disisakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dalam sirah nabawiyah itu disebut bahwasanya Nabi Ibrahim kemudian ditangkap. Setelah ditangkap kemudian dieksekusi bakar, karena Nabi Ibrahim ini dianggap sebagai common enemy, musuh bersama, tidak hanya pada satu kabupaten,
tidak hanya pada satu provinsi, tapi musuh bersama pada sebuah negara. Maka untuk kemudian menyempurnakan kebencian itu, Namrud ketika membakar Ibrahim itu tidak sekedar memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar, akan tetapi yang diperintahkan Namrud adalah seluruh rakyatnya untuk mempunyai kontribusi mengumpulkan kayu bakar. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, yang kemudian ada seorang perempuan tua yang buta, yang kemudian dia itu menangis ketika dia ditanya, "Wahai nenek, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangisi Ibrahim yang akan dibakar itu?" Kemudian nenek yang tua, yang mohon maaf, yang tidak tahu diri ini, apalagi buta ini, justru mengatakan, "Aku menangis bukan menangisi Ibrahim. Aku menangisi diriku sendiri. Kenapa aku dalam kondisi buta sehingga kemudian aku tidak bisa mengumpulkan kayu bakar yang lebih banyak dan lebih besar supaya bisa membakar Nabi Ibrahim secara sempurna." Sehingga hadirin sekalian, saat itu yang namanya tumpukan kayu bakar yang ditaruh di parit itu begitu menggunung luar biasa. Sampai-sampai seandainya ketika ada seekor burung yang melewati tumpukan kayu bakar yang sudah dibakar tersebut, itu kemudian hanya kena asapnya, maka niscaya seekor burung itu langsung jatuh dan langsung hangus. Saking luar biasanya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim dalam kondisi terikat tangannya dan juga terikat kakinya. Kemudian beliau itu dilempar dengan menggunakan senjata manjanik supaya berada tepat di atas dari tumpukan kayu bakar yang berkobar-kobar tersebut. Sehingga kemudian saat itu Nabi Ibrahim, satupun di antara rakyat Babilonia kecuali istrinya, tidak ada yang menangisinya. Bahkan kemudian rakyat Babilonia ketika itu semuanya itu bertepuk tangan dan bersukaria. Layaknya itu adalah hari raya bagi mereka ketika Nabi Ibrahim itu dibakar saat itu. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah bagi kami sebaik-baik pelindung. Yang kemudian biidznillahi azza wa jalla di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 69 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Kemudian kami berfirman kepada api, "Wahai api, dinginlah engkau dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam." Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pelajaran penting dari peristiwa ini sesungguhnya adalah bahwa pertama dan utama dalam hidup kita adalah menegakkan dan menjaga kemurnian tauhid. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita diciptakan Allah di muka bumi ini, tujuan utamanya adalah beribadah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun menurut para mufassirin mengandung makna liwahidun, untuk beribadah kepada Allah, mengandung makna adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, dan di antara nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Risalah dan nubuah mereka dalam bidang iman dan akidah sama, yaitu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya hamba-hamba Allah yang bertauhid saja
yang kemudian kelak akan mendapatkan keamanan di akhirat dari murkanya Allah dan dari nerakanya Allah, dan dia mendapatkan garansi di dunia ini untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lawan tauhid adalah syirik, dan ini sangat membahayakan bagi kehidupan hamba-hamba Allah. Karena ketika orang itu melakukan satu kesyirikan, apalagi itu adalah syirik besar, itu bahayanya. Yang pertama adalah dia itu khurujun anil millah, dia dianggap keluar dari Islam. Dia itu menjadi orang Islam tapi ternyata MTS, murtad tanpa sadar. Yang kedua, seluruh amal-amal yang dilakukannya itu kemudian bisa menjadi hancur dan musnah. Kemudian yang ketiga, ketika dia mati dalam kondisi kesyirikan, naudzubillah min dzalik, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan dia di neraka untuk selama-lamanya. Kita sekarang layangkan di antara pandangan kita pada sebagian kaum muslimin, betapa ada di antara kaum muslimin yang kemudian masih berkubang kepada kesyirikan dan hal itu dianggap biasa. Ada di antara orang Islam yang kemudian masih menganggap bahwasanya penguasa laut selatan itu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu sopo? Itu kan setan, dedemet dan kuntilanak. Kok dianggap sebagai penguasa laut selatan? Bahkan ketika, mohon maaf, pernah terjadi gempa di wilayah terdekat pantai selatan tersebut. Kemudian akhirnya mereka melarung sesaji, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, yang kemudian kepala kerbau atau sapi itu kemudian dilarung ke laut selatan tersebut karena dianggap Nyi Roro Kidul itu sedang mantu sone iku gegeden ben dicilikno. Ini kan bahaya banget. Ini kesyirikan yang nyata yang ada pada di sebagian kaum muslimin. Ada di antara mereka yang kemudian terbiasa, kemudian masih percaya adanya jimat-jimat yang dianggap keramat, yang kemudian akhirnya ini membuat mereka berada dalam kubangan yang sangat membahayakan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau merupakan sosok orang tua yang berhasil untuk menghantarkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Sehingga disebutkan di dalam sejarah bahwasanya di antara anak keturunan Ibrahim alaihissalam itu yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul jumlahnya adalah 18. Yang ini merupakan prestasi yang luar biasa. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya setelah Nabi Ibrahim tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali nabi dan rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini lagi-lagi harus kemudian kita jadikan pelajaran bahwa kita jadi orang tua pertama dan utama. Ketika kita diberi oleh Allah karunia anak, maka sesungguhnya adalah bagaimana anak-anak kita antarkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Adapun ketika anak kita itu menjadi apa dalam bingkai iman dan Islam, itu hanya nilai plus saja. Yang penting soleh dan solihah. Ini pertama dan utama. Kenapa? Karena kalau tidak soleh dan solihah itu akhirnya membuat mafsadah dan kerusakan yang luar biasa. Mungkin ada di antara seorang yang anaknya itu kemudian jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Coba ketika tidak soleh, ustadz tidak soleh, kiai tidak soleh, itu bingung wong akeh. Sekarang yang sedang viral, mohon maaf agak nyebut merek, ya. Dia mengatakan sebagai Syekh Abdussalam Panji Gumilang. Itu kan bingung nawang akeh. Saya nyebut merek soalnya ngebes nawang iki. Kenapa? Karena memang banyak merubah syariat-syariat Islam. Ini jelas delik adalah penistaan terhadap Islam yang ini mengobrak-abrik dari kesucian syariat Islam. Coba ketika seseorang itu yang mentahbiskan kiai, ustadz, ulama kalau tidak soleh, itu juga akhirnya budek nawang akeh.
Demikian juga ketika pemimpin itu kalau tidak soleh, bingung nawong akeh. Sehingga yang pertama dan utama, bagaimana kita antarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pribadi yang soleh dan solihah. Dengan apa? Dengan tarbiyah kita yang kita pilihkan yang terbaik sebagai tarbiyah iman, dengan keteladanan kita dan juga dengan doa-doa kita. Yang terakhir, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepatuhan beliau terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana meskipun perintah-perintah itu dianggap irasional bagi sebagian orang, akan tetapi Nabi Ibrahim yakin bahwa semua yang diperintahkan Allah baik, semua yang telah disyariatkan Allah pasti benar dan bermanfaat. Sikap itulah yang harus juga kita miliki ketika kita dihadapkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita digolongkan hamba-hambanya yang solihin dan solihat yang kelak mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah dan juga surganya Allah. Di akhir khutbah kami akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi biladina Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al madhlumina fi biladina Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi biladina Indonesia wa fi kulli makanin wa zamanin. Allahumma tsabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.